Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yusak di channel 5 Menit Belajar Bisnis. Oke, nah di sesi kali ini saya ingin membahas satu topik yang lagi penting ya kita bahas di akhir tahun, yaitu CAPEX, yaitu Capital Expenditure. Oke, apa itu CAPEX teman-teman? CAPEX adalah sebuah planning ya, sebuah planning Anda untuk menambah aset atau belanja modal gitu ya. Nah, CAPEX disebabkan oleh apa? Pada saat Anda merencanakan pertumbuhan bisnis di tahun depan, Anda juga kemungkinan besar akan membuat rencana untuk membeli aset. Kenapa aset harus dibeli? Karena untuk menunjang rencana pertumbuhan bisnis. Ya, saya ambil contoh sederhana aja, misalkan kayak gini. Anda sekarang bisnis nasi goreng gitu ya, Anda punya kompor 2, omset Anda 2 juta sekarang. Lalu Anda pengen punya omset 4 juta. Lalu untuk mensupport atau untuk menunjang pertumbuhan omset tersebut, Anda harus menambah kompor. Nah, menambah kompor itu yang disebut dengan CAPEX. Nah, sama kayak di bisnis kita. Ya, mungkin kita harus memplanning CAPEX untuk di tahun depan gitu ya, agar bisnis kita bisa terus tumbuh. Nah, CAPEX ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang new CAPEX, ada yang continuous CAPEX. CAPEX yang new adalah CAPEX yang akan kita planning di tahun depan gitu ya. Dan CAPEX yang continuous adalah CAPEX yang berkelanjutan, yang nanti kita harus planning di tahun-tahun setelah tahun depan. Ya, biasanya planning CAPEX kita buat dalam waktu jangka panjang ya, bisa 3-5 tahun ke depan. Nah, CAPEX ini menjadi hal yang penting teman-teman, karena jika Anda tidak memplanning CAPEX sementara Anda memplanning pertumbuhan bisnis, maka planning pertumbuhan bisnis Anda tidak akan bisa tercapai kalau Anda tidak melakukan CAPEX gitu ya. Nah, saya nggak bicara soal bagaimana Anda menggunakan dana ya untuk CAPEX. Anda bisa menggunakan dana dari pihak ketiga, dari investor, dari kreditur, atau dari keuntungan perusahaan yang diputar, yang ditahan untuk bisa belanja CAPEX. Tapi yang terpenting adalah CAPEX harus tetap dilakukan agar kapasitas produksi Anda meningkat, agar bisnis Anda lebih sustainable gitu ya, agar semua infrastruktur bisa dibangun pada saat Anda ingin melakukan pertumbuhan bisnis. Nah, setelah Anda memplanning untuk melakukan CAPEX, saat sekarang adalah kita mikirin gimana caranya kita mendanai untuk CAPEX tersebut. Nah, CAPEX bisa didanai dari berbagai hal ya, dari berbagai sumber. Yang pertama adalah ya, Anda bisa lihat kebutuhan CAPEX-nya seberapa besar dan seberapa panjang gitu. Anda bisa menggunakan dana dari perbankan misalkan, atau dana dari investor gitu ya, atau dana dari keuntungan perusahaan Anda untuk bisa mendanai CAPEX tersebut gitu ya. Yang terpenting adalah planning CAPEX sudah harus direncanakan sehingga Anda bisa mengetahui proyeksi arus kas perusahaan yang sudah Anda desain, dan Anda mengetahui apakah perusahaan punya cukup dana atau tidak untuk bisa membiayai CAPEX tersebut gitu ya. Ketika perusahaan diproyeksi arus kas yang memiliki cukup dana untuk mendanai CAPEX, mungkin Anda tidak perlu funding gitu ya. Tapi ketika perusahaan tidak punya cukup dana untuk membiayai CAPEX, disinilah Anda harus mulai berpikir apa yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa melakukan CAPEX gitu ya. Apakah Anda akan mengajukan proposal ke kreditur ya, atau Anda melakukan proposal, memberikan proposal ke investor. So, Anda harus membuat proyeksi keuangan, Anda harus membuat visibility gitu ya. Anda juga harus bisa memberikan informasi kepada investor tentang return on investment-nya gitu ya, atau Anda juga bisa memberikan informasi tentang free cash flow ya, atau arus kas bebas perusahaan, agar kreditur bisa memberikan bantuan pendanaan ya kepada perusahaan Anda agar Anda bisa melakukan CAPEX.